akun Dr. Richard Lee dan Dr. Richard Lee dan Marcel Radival terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE juga pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Kenapa dibilang pelanggaran Undang-Undang ITE? Karena Marcel Radival pada saat podcastnya dengan Dr. Richard Lee yang beredar di media sosial juga dengan tegas dan lugas memastikan seakan-akan dia hakim, memastikan bahwa siapa saja yang melihat ya ulama atau siapapun yang melihat jin ya yang mengaku melihat jin, maka dia Islamnya akan keluar dari Islam. Dipastikan akan keluar dari Islam, itu kata dia. Jadi dipertanyakan syahadatnya. Jadi enggak dipastikan keluar dari Islam. Bahasanya dipastikan keluar dari Islam. Itu yang buat Marcel ya, Bang? Ya, nah kata diperhatikan dipastikan keluar dari Islam inilah yang membuat Sandy Tumiwa kesal gitu loh. Lalu beliau melaporkan Marcel Radival dan Dr. Richard Lee. Kenapa? Karena ada kiai panutan beliau atau habib panutan beliau di Nahdlatul Ulama yang pidatonya atau ceramahnya atau tausiahnya itu mengatakan bahwa beliau pernah bertemu dengan jin, gitu loh, dengan kiai jin. Makanya beliau ini merasa tersinggung gara-gara ini impactnya menyebar kemana-mana. Ya udah kita laporin aja lah, gitu. Jadi laporan baru. Ya, intinya sih biar beredam ya. Jadi jangan berstatement yang dia tuh nggak tahu dan mendalami ilmunya. Kan banyak banget tuh dari kemarin-kemarin kan saya udah kasih tahu. Saya simpatik loh. Pertama kali saya simpatik. Kedua, saya kasihan. Ketiga, saya jadi antipati. Yang sekarang saya gedek banget sama dia beneran. Makanya saya sekarang laporin hari ini. Saya langsung berangkat dari Serang, saya langsung sini. Ya. Saya ngelaporin dia. Jadi laporan baru lagi, gitu. Pasal 27 dengan ancaman hukuman. Karena gini, dasarnya kenapa saya melaporkan dari sini minta Anda Firdaus. Satu, saya seorang mualaf. Saya belajar dengan kiai-kiai dan ustaz-ustaz yang mumpuni. Ya. Terus ada orang yang so tahu mulai yang terkesannya yang paling tahu. Udah gitu menjustifikasi lah. Dan menjustifikasi. Apalagi ini masalah akidah loh. Ya. Saya 8 tahun saya belajar mempertahankan akidah saya dan keimanan saya sampai sekarang ini. Tapi ada orang-orang seperti itu, wajar saya marah. Betul. Jadi bedanya begini ya, kenapa dilaporkan oleh Sandi ini masuk? Karena Dr. Richard Lee podcastnya tidak berizin. Satu, dia bukan media. Ya. Karena kalau dia media ada hak jawab. Ada hak jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Ya. Dan dia tidak mempunyai legal standing untuk berbicara itu. Ya. Untuk bicara atau menjustifikasi orang lain. Nah, yang kedua, ya. Mereka bukan orang yang diutus oleh negara untuk memberikan edukasi. Atau minimal Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu dulu. Harus ada surat sepotong sebagai alas hak dia untuk berbicara. Maka ketika tidak ada alas hak, nah inilah akibatnya. Selesai. Andai kan ada alas hak seperti media, dia ada pasal 3, pasal 4 untuk memperbaiki statementnya Marcel Radival. Tapi karena tidak ada, masuk nih barang. Locus standingnya, ya, locus delictinya, tempus delictinya, actus reusnya sudah memenuhi semua. Gitu loh. Jadi dari kacamata hikmah gimana Gus? Oh gitu. Jelaskan ya. Yang jelas tadi dari saudara Sandy Tumiwa itu Marcel mengatakan demikian tidak ada rujukannya. Imam Syafi'i pun tidak mengatakan keluar dari Islam, tapi hanya batal persaksiannya secara muamalah. Ya. Itu aja. Dan itu aja sih, nggak ada statement Imam Syafi'i mengatakan demikian. Keluar dari Islam itu tidak ada. Batal persaksiannya saja, sama seperti yang dimaksud oleh saya. Ini memelintirkan fatwa Imam Syafi'i. Naudzubillah min dzalik. Batal berarti harus bersyahadat lagi atau gimana? Bukan, persaksian dalam muamalah. Kalau untuk bersyahadat lagi kan Kayak saya bilang saksi tadi. pernikahan atau apa, bukan Kayak seperti ijab bukan kabul, murtad, perjanjian. bukan Kan keluar syahadat dari itu Islam. kan manusia. Syahadat itu kan ada beberapa kategori. Gitu loh. Syahadat itu ada syahadat pernikahan, ada persaksian kan namanya. Sementara Marcel mengatakan dipastikan keluar dari Islam alias murtad. Nah itu kan orang-orang yang nggak gitu akhirnya dimurtadkan gitu kan. Padahal Imam Syafi'i nggak mengatakan demikian gitu. Apa si Marcel salah dulu? Ya kita paham lah gurunya dia siapa. Gitu. Iya. Bang Sandi tadi kayaknya agak sedikit emosi dari simpati ke dari simpati ke Pertama kan saya bilang oknum kan itu. Saya simpati kalau dia melakukan oknum apa berusaha membongkar oknum. Tapi kan di sini ngomong gini, ada 5% yang baik. Ya kan? Tapi yang 5% itu bisa membalikan dari yang 95%. Itu yang maksudnya. Ya kan mungkin
Jadi kalau kita bilang insya Allah 99%, sisanya 1% Allah, tapi Allah bisa membalikan semuanya. Ngerti maksudnya? Jadi jangan pernah kita bisa kesannya so tahu. Yang mengetahui itu Allah. Maha mengetahui itu Allah. Atau minimal ada rujukan lah dari apa sih, dari Imam Syafi'i atau Dasar hadis. itu kita ngomong tauhid. Tapi kalau ngomong syariat tadi sudah lihat diberikan ya. Ya. Sama Apalagi Gus Irfan. betul. Jadi, saya memposisikan diri saya seorang pembelajar. Saya nggak mau yang namanya soul adab atau memberitakan memfatwakan atau memberitahukan suatu hal yang saya belum punya hak untuk mengucapkan itu. Ya kan? Walaupun umur saya seberapa nih, saya merasa malah saya mau bilang sama si siapa tadi namanya, sulap merah ya, imamin saya deh, imamin saya, ayo imamin saya aja, saya sholat maghrib gitu. Tantangan berarti ini buat pesulap merah untuk Ya enggak, saya kan ngajak dia, ayo imamin saya, Ya. sholat maghrib, ayo bareng-bareng. Kan dia seorang Islam yang sudah lama, saya baru 8 tahun kan, Ya. itu aja dulu, ya. Jadi biar belajar satu hal. Namanya apa? Modesty, kerendahan hati yang saya udah bilang sama kandidat Rasul itu. Di dalam sholat itu kita apa? Adab yang terbaik itu apa? Sujud. Itu artinya apa? Rendah hati lah. Baru netes viral sementara aja begitu, udah gayanya udah paling hebat, paling tahu. Kita minta dia nyebutin oknum aja nggak mau. Sebutin oknum aja nggak mau. Dia tetap pasti hukum. Ini saya udah kesel loh. Saya udah pertama kali udah ngasih tahu dari oke nih orang yang asik juga ya. Kedua, aduh kasihan ya nanti yang ada bakal heboh nih, bener kan? Jadi rame. Sampai akhirnya saya jadi antipati. Kenapa? Saya mendengarkan hal ini. Saya belajar sama kiai-kiai, ustaz-ustaz, ulama-ulama di Jawa, keliling saya. Ini orang-orang seperti ini malah ngomong seperti itu. Ini saya kesel pasti. Iya. Dan makanya karena kita orangnya taat akan hukum, saya serahkan ini kepada kuasa hukum saya Iya. untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Iya. Dan saya sangat menghormati hukum di negara ini. Dan saya yakin institusi akan menyelesaikan masalah ini dengan tepat dan transparan dan akhirnya mendapatkan tujuan baik bersama. Betul, nambah sedikit. Itu aja, biar selesai semuanya, biar tenang semuanya. Kita ngejalan kehidupan kita masing-masing. Tujuannya cuma itu kok. Dan berita ini viralnya udah lama, kenapa baru? Apa? Kenapa baru sekarang? Viralnya udah lama berita kasus Marcel ini mengatakan. Karena beliau baru sekarang Kenapa lihat baru ini yang lihat videonya, video itu beredar. Karena gini kan saya belum. Baru sekarang lihat videonya dibandingkan dengan video yang lain. Saya kan kemarin kan di mana, di gunung kan. Saya kan di sana. Karena saya baru tahu kan banyak sekali ucapannya dia kan. Tapi yang ini yang paling saya kesel. Kenapa ini masalah akidah loh? Ya, ini masalah akidah. Jadi Jangan bilang kita ini Islam kalau kita nggak usah apa namanya, betul. sakit nih sakit loh sebenarnya. Udah, sabar jangan. Jadi Yes, kamu gantian. Jadi selain masalah Untung ada dia, Bos. barang siapa melihatkan dipastikan keluar dari Islam, kita juga ada tambahan lagi sebenarnya, yaitu melecehkan azimat waktu di Solo kejadiannya di sebuah ormas Islam lah ya. Padahal azimat ya Marcel, padahal azimat 4 madhab itu membolehkan untuk hukum azimat, tapi dia melecehkan seolah-olah jadi bahan mainan segala macam. Ini apa? Dan yang paling inti, kenapa kehadiran kami kenapa tetap masih semangat sampai hari ini? Kita kembali ke sejarah Indonesia tahun 90-an akhir dengan adanya kasus pembantaian guru-guru ngaji yang difitnah sebagai dukun santet. Dukun santet ya, bukan dukun yang tidak Dukun tabib. bukan Dukun dukun tabib. yang Ini dukun sesuai kahin, dengan dukun kahin. syariat ya. Dukun kahin yang ada Nah, di dukun kahin. hadis. Itu adalah ustadz-ustadz yang difitnah seperti itu, akhirnya terjadi pembantaian. Lah, hari ini giringan-giringan masyarakat, giringan si saudara Marcel ini menggiring ke masyarakat seolah benci dengan supranaturalis. Walaupun itu basicnya dari agamis gitu. Dalam hal ini dalam tabib gitu. Ya, termasuk ya dukun santri gitu loh. Termasuk dukun santri gitu yang tidak melanggar syariat. Nah, ini khawatirnya kejadian pembantaian ustadz-ustadz di Banyuwangi terulang kembali gitu loh, dengan skala yang lebih luas yaitu nasional. Kalau Banyuwangi kan lokal waktu itu, bisa di cross check sejarah itu tahun 90-an akhir. Nah ini kok pelan-pelan kebencian ini mungkin baru sebatas di sosmed. Nah kalau lama-lama ini bisa, nggak tahu besok-besok kebencian ini mungkin lebih dari tindakan Ya, fisik mudah-mudahan enggak ya, kita antisipasi di sini. Ya, antisipasi dan menghindari itu. Menghindari. Jangan sampai ke sana gitu loh. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ke sana.
Artinya gini. Masalahnya dia nggak paham tentang penjelasan tentang gaib itu bagaimana. Iya. Jadi gini. Maaf, saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Mengambil laporan ini sesuai dengan locus standi atau ada sesuai dengan locus delicti dan tempus delicti. Ya, tempus yang terpenting. Karena setiap waktu Marcel itu ngomongnya pelin-pelan. Hari ini ngomong A, besok ngomong ini, klarifikasi besok ini A. Nah, jadi kita udah sebodoh amat lu mau ngomong apa kek besok sekarang yang penting lu udah ada actus reusnya. Itu maksud saya. Betul. Jadi dia labil. Oh, bukan tidak mempercayai, maksud saya ini. Si Marcel. Iya, maksud saya, kenapa klien saya ini melaporkan si Marcel Rival dengan Dr. Richard Lee? Karena mereka menggiring opini terkait. Bang, kamera bang. Mana kamera? Ini. Oh, kayak kurang gede muka gue. Jadi gini menggiring opini, ya kan? Jadi menggiring opini seakan-akan orang yang keluar dari Islam itu, orang yang percaya lihat jin itu adalah orang yang keluar dari Islam. Dipastikan keluar dari Islam. Awalnya. Kan banyak kiai-kiai di dalam dia organisasi. kata-kata kiai loh, disebutkan kata kiai di situ juga. Gantian maknanya. Nah, berarti Saya kan bilang gini, hari ini dia bilang percaya, besok tidak percaya. Nah, Itu loh, makanya sebelum tadi kita nih labil dia nih. Gitu. Jadi sebenarnya ini anak mau apa sih? Sama kayak kita sampai soal debus juga kan. ke depan Pak. Dia bilang satu di sini di satu konten dia bilang trik. Yang mana sih? Di satu konten dia bilang apa? Situ. Dia mendukung. Halo. Ya kan? Di sini juga saya benar-benar kesel karena makanya itu yang bikin saya gedek. Karena apa? Nanti jadi didengar masyarakat apalagi generasi muda ini yang perlu wawasan yang tepat ya. Iya. Betul. Ya kan sharing yang benar, saya nggak bilang edukasi kali ya ini. Iya, betul. Sharing yang benar supaya akhirnya oh begini toh ilmunya, oh wawasannya seperti ini toh. Iya. Ya kan tinggal mereka memilih mau jalani atau tidak di dalam ilmu-ilmu yang diberikan atau di sharing di sebuah konten kan itu tujuannya. Bukan diajak atau digiring atau dibawa untuk akhirnya mempercayai konten-konten Iya. tersebut. Harusnya kan kalau memang dia berbicara edukasi, walaupun dia nggak punya legal standing, minimal beradab lah, bahasanya yang santun, gitu loh. Bahasanya yang santun. Itu waktu pas saya ngomong masalah tadi dia kasihan kan, pakailah adab ya kan, pakailah baik-baik sopan santun. Kalau sekarang saya malah jadi nggak sopan santun dalam hal ini gitu loh, makin gedek saya sama dia. Iya. Itu aja. Oke, itu aja ya. Thank you berat ya. Saya marah. Wasi. Si Fatih. Ya. Wasi. Mantap. itunya dong. Oh ya, tunjukin.